apakah tadi ide-ide yang ada di kepala kalian nanti mewujud ke dalam tulisan dengan sesuai dengan yang kita pikirkan atau tidak. Untuk bisa tahu apakah ini sesuai dengan apa yang kita pikirkan, maka butuh orang lain untuk membacanya. Kalau kita membaca sendiri ya belum bisa diputuskan apakah ini dimengerti oleh orang lain atau tidak. Makanya adanya komunitas seperti ini, adanya perkumpulan seperti ini bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut, Mas Munajat. Misalnya kan ini anggap aja ada 3 orang ya. Ada yang menulis tentang barisan, ada yang menulis tentang panggang, sama Pasuruan misalnya. Dia menulis tentang konteks. Udahlah, bertukar teksnya. Nanti akan mengomentari, oh ini maksudnya apa. Kadang itu, dan ini saya alami terutama untuk teman-teman yang tapi di skripsi ya. Untuk kasusnya mungkin berbeda. Jadi apa yang dia pikirkan dengan apa yang dia tuliskan itu nggak sesuai. Iya, itu ada. Contoh kecil aja gini, ini contoh kecil ya. Tulisannya itu mempersoalkan tentang kenaikan bahan bakar minyak. Tetapi contoh yang ada di sana yang dituliskan itu lebih banyak ke solar misalnya. Kenapa kok nggak ditulis kenaikan solar aja gitu loh? Bukan BBM, karena BBM kan nanti ada premium dan jenis-jenis lainnya gitu. Ini contoh yang kecil aja ya, yang sangat mudah untuk dideteksi. Contoh lain yang paling kecil ini saya tidak, sekarang komputer sudah terlalu canggih ya. Tapi zaman saya masih komputer, masih PC gitu, ketika nulis dengan sistem bahasa Inggris, ketika nulis teh kan dari D toh. Teh itu dari D otomatis gitu. Kemudian angin jadi angina. Saya baca sendiri itu nggak ada salah gitu. Begitu baca orang lain, oh ternyata ada salah ketik dan lain sebagainya. Makanya butuh orang lain untuk diskusi dari sisi typo atau tidak, kalimatnya jelas atau tidak, sama apa yang kita pikirkan sudah ada dalam teks atau tidak. Karena sekali lagi ada kekeliruan, merasa sudah dituliskan padahal belum. Jadi ketika ditanya seperti ini gitu, jawabnya bisa lancar gitu. Lah kenapa nggak kamu tuliskan di sini gitu loh. Itu yang penting, kenapa nggak dituliskan di sini ya. Itu baru mulai paham, oh pernah itu yang harus ditulis. Jadi untuk bisa memasukkan konteks sosial dengan baik ya sudah, teknik penulisan yang standar aja dulu, tidak perlu yang muluk-muluk ya. Kalau untuk ini kan mungkin lebih ke arah esai ya. Kalau misalnya itu ya baca sejumlah esai Gus Dur, termasuk yang bagus esai-esainya. Kalau MH atau Canun itu lebih naratif ya, dan kadang beberapa ini terlalu enak sendiri dia gitu, sampai kita ini maksudnya apa gitu. Kadang cuma dalam kumpulannya itu cuma 3-5, lainnya itu ya seenak dia. Tentu untuk pembelajaran ya bisa baca esai-esai siapa, Gus Roy Murtado, kemudian juga ada yang di Radar Cirebon saya tidak mengikuti ya, itu kan pasti ada esai-esai yang bagus juga kan di sana, bisa tentang lingkungan dan lain sebagainya. Di gadget, daripada teman-teman misalnya membuka Lambe Turah atau lainnya misalnya ya, coba baca tulisan-tulisannya siapa ya, yang dari Cirebon aja dulu lah, beberapa penulisnya ada gitu yang masuk di arena sastra atau penulisan nasional. Gus Dur itu tulisannya memang bagus, esai-esainya. Kemudian selain Gus Dur saya suka Muhammad Sobari, itu bagus. Muhammad Sobari. Kiai Husain Muhammad. Kayak Kiai Husain juga termasuk. Cirebon tuh. Kiai Husain termasuk. Dan dia nulisnya ini banget sih ya. Dasar banget gitu loh. Maksudnya dasar banget apa? Karena memang dia tahu konsumennya itu orang-orang umum gitu. Jadi tidak se ini Gus Dur. Kalau Gus Dur kan pembacanya memang pembaca gitu, bukan orang yang awam. Bukan awam. Kalau si Husain Muhammad seperti itu, wah ini banyak yang kadang pengetahuannya umum gitu, tapi ya untuk pengantar. Buku terakhir yang saya baca apa itu ya, yang hijau, mengaku jomblo atau apa itu? Pemimpin yang memilih jomblo. Ilmuwan yang memilih jomblo misalnya. Waduh, Pak, kayak ini. Ada itu. Ini nih. Saya nggak tahu ada aktivis lingkungan yang memilih jomblo atau enggak. Banyak. Jadi di bedah ya. Ya, bisa lah, gitu aja Mas Munajat. Jadi teman-teman baca aja, kalau misalnya ingin menulis esai ya baca aja esai-esai yang bagus, nanti lama-lama akan terpengaruh gitu. Yang lain? Yo, Mas.
Kenalan ya Mas apa mau lali aku nama ha. Catat sama Kang Ridwan. Nama Nama saya Ahmad Omila dari Balasari. Panggang. Sebenarnya kan tadi kan saya mendengarkan ketika ada tulisan yang salah sasaran, itu kan berarti dalam tulisan tersebut tidak mengandung 5W1H, misalnya seperti itu. Nah, ketika berhubungan dengan sastra, contohnya dalam puisi, itu untuk konteks kritik sosial, contohnya kan untuk lebih signifikan terhadap masyarakat itu bisa lebih dimengerti. Apakah dalam sastra tersebut untuk apa ya bisa dimengerti oleh masyarakat itu terdapat unsur 5W1H atau hanya sebatas mengarang karang-karang kita gitu. Oke, ya makasih Mas Omila. Jadi untuk puisi kan nanti kaidahnya berbeda ya. Kaidahnya berbeda dan tidak harus 5W1H tidak harus terpenuhi. Bisa mungkin menggunakan 3W atau cuma 1H, itu tergantung si penyair untuk menuliskan karyanya. Lalu bagaimana agar dimengerti oleh masyarakat, mau tidak mau kita harus mengerti dulu masyarakat yang kita tuliskan itu seperti apa. Contohnya kalau misalnya ingin menulis tentang Panggangsari, maka tulis hal-hal yang akrab dengan orang Panggangsari. Setan Tanyo misalnya, pernah dengar kan? Iya. Ya enggak? Setan Tanyo teman-teman udah tahu ceritanya? Ya, cerita-cerita ini ya. Samar-samar kan? Tapi sudah tahu kan? Ada namanya tadi Setan Tanyo misalnya. Apakah di dalam puisi itu akan kita ceritakan ulang? Kan enggak. Kita ambil sisi-sisi ininya, sisi-sisi apa yang kuat dalam itu. Misalnya begitu kuatnya si Tanyo ini mencintai yang jadi lurahnya itu misalnya, bahkan sampai meninggal. Ya, jadi mungkin bisa dieksplorasi dari kekuatan cinta. Enggak perlu dijelaskan peristiwa dari awal sampai akhirnya, enggak perlu. Cukup yang inti-intinya saja. Ya. Jadi pahami dulu masyarakatnya, jangan sampai kita ingin dimengerti, karya kita ingin dibaca oleh masyarakat, tapi kita nggak membaca mereka, tapi kita nggak memahami mereka. Ini yang salah. Makanya saya ketika karya-karya saya tidak dibaca oleh teman-teman Cirebon, saya tidak tersinggung gitu loh. Mengapa? Karena saya untuk nulis Cirebon aja masih gagal kok. Masa mereka harus kenal saya? Saya mungkin hanya menulis tadi Lamsijan dengan banyak kegagalan itu. Kemudian yang kedua tentang riwayat cinta yang sempat menyeberangi Sungai Cisanggarung misalnya, karena itu desa-desa ternyata ada lintasan cinta ya antara Angkawijaya dengan Nyai Petel yang ada di Kebun Agung gitu misalnya. Itu dari itu. Kemudian juga tentang Mbak Nani, tentang tari topeng Losari, tapi itu pun masih pengetahuan yang umum sifatnya, bukan detail. Saya menulis fiktif itu ya, perempuan yang paling menangis di bawah Purnama. Jadi saya hanya membayangkan satu sosoknya Mbak Nani, satunya itu adalah kalau dalam cerita satunya adalah kakaknya misalnya. Bagaimana si nenek ini akan memilih dua sosok ini misalnya, dan keputusan siapa yang dipilih saya serahkan ke pembaca dengan beberapa clue di dalam cerita. Tapi ritual-ritual seperti apa yang digelap itu, gelap terus apa jenenge? Meteng apa jenenge? Mangan gedang terus kayak apa, kok malah saya lupa gitu ya. Intinya itu ya, saya sekali lagi pelajarinya juga dari tulisan, belum ke konteks langsung gitu, nggak nanya Mbak Nani atau lainnya. Kalau mungkin saya ngobrol dengan beliau itu malah mungkin akan lebih kuat. Jadi pahami dulu masyarakatnya seperti apa untuk bisa nanti kalau kita sudah memahami, saya yakin nanti akan diterima kok. Contoh Joko Pinurbo, teman-teman tahu nggak? Joko Pinurbo tahu ya? Joko Pinurbo itu mungkin sekarang umurnya 50-an lah. Tapi kenapa karyanya itu disukai oleh anak-anak muda? Ya karena dia mencoba memahami anak muda sekarang seperti apa. Tapi karya-karya pengarang seusianya itu kan hanya dikenal oleh mungkin teman-teman yang memang bergiat di bidang sastra, teman-teman penulis juniornya gitu. Tapi kalau Joko Pinurbo itu orang yang mungkin belum menggemari menulis, hanya suka membaca, itu kenal. Karena dia paham gitu, oh Twitter tuh seperti ini, oh Instagram seperti ini. Ini yang tidak dilakukan oleh orang-orang segenerasinya, karena memang sudah berbeda. Jadi gitu, pahami dulu masyarakatnya apa. Kemudian kalau bisa kita juga ingin memberi ini ya, ingin ya mengangkat mereka gitu loh. Ada masalah apa sih mereka, agar nanti bisa ada ruang diskusi gitu.
kalau itu adalah kritik sosial ya kira-kira agar kejadian-kejadian yang asosial, kejadian yang tidak baik ini kira-kira akan seperti apa untuk cari solusinya. Gitu Mas Onila. Yuk. Ada lagi teman-teman dari perempuan. Oh ya, nanti setelah ini dari perempuan ya. Siapa Mas? Perkenalkan ya, nama saya Ramdhani. Ini Mas mau nanya loh. Dari mana Bang? Enggak. Dari Babakan. Oh, Babakan Losari. Enggak. Babakan Buaran itu. Iya, Babakan. Dari karya-karya Mas yang udah diciptakan itu kebanyakan dari suatu keresahan apa dari pengalaman-pengalaman yang diimajinasikan. Gitu. Iya, pengalaman-pengalaman yang meresahkan. Kalau nggak meresahkan ngapain ditulis itu kan? Ya cuma saya tadi malam juga ngomong gini, sifatnya gini, tidak semua keresahan itu harus dituliskan. Ada keresahan-keresahan yang bisa langsung diselesaikan. Jadi gini, kalau misalnya ada orang ngemis di sini kan saya resah toh. Waduh, kasihan sekali atau apa? Masa harus saya tulis dulu puisi tentang pengemis? Sementara saya nggak ngasih gitu. Ya, kalau teman-teman bisa berkontribusi ke lingkungan sosial secara nyata, ya kontribusi aja gitu. Baru kemudian mungkin pengalaman untuk mengatasi hal itu dituliskan. Ini yang sering keliru, ada orang-orang yang enggak, saya mau tugas saya menulis, ada yang keliru seperti itu. Jadi keresahan itu ya ada yang saya selesaikan langsung gitu, ada yang juga saya tuangkan ke dalam tulisan. Biasanya kalau ke dalam tulisan itu yang saya tidak tahu ini kira-kira selesainya gimana. Saya juga menganggap bahwa ini sepertinya juga dirasakan oleh orang lain. Contoh sederhana ya tadi ya, kalau yang pengemis itu, kalau yang keresahan yang mungkin saya tuliskan juga di dalam salah satu karya itu kan ini ya, tentang sensitif nggak, tentang Partai Komunis Indonesia, tentang PKI misalnya. Tentang PKI saya termasuk orang yang resah. Ke teman-teman itu terbagi dalam dua kubu kan, antara orang yang melihatnya peristiwa sebelum 30 September lah, peristiwa sebelum 1 Oktober itu, dan ada yang melihatnya dari setelah peristiwa itu, nggak mau keseluruhan gitu loh. Padahal kalau misalnya keseluruhan apa yang dilakukan oleh NU termasuk yang mengakui loh bahwa dulu Kiai bersalah seperti ini, membantai dan sebagainya, itu ngakui gitu, ngakui bahwa pernah melakukan itu ya karena terus kemudian alasannya waktu sebelum ini PKI kayak gini gitu ya. Tapi ada yang enggak, misalnya ada yang PKI buruk semua, ada yang PKI baik, jadi enggak ada yang ingin ini lengkap gitu. Kemudian saya akhirnya nulis cerpen tentang itu, bagaimana ketika ada seorang tentara, seorang anggota TNI melahirkan bayi dan bayinya punya raja Palu Arit gitu, piye perasaannya misalnya. Waduh, itu keresahan saya karena diskusi-diskusi soal itu seringkali dibubarkan. Tabu. Buku-buku bahkan ini nyata kejadian di Jogja. Itu buku Al-Ghazali itu hanya gara-gara sampulnya merah kemudian jenggotan disangka Marx. Ini kan aneh toh. Ini piye berarti enggak baca ya. Misalnya ini satu sisi kayak gitu. Ya bukan berarti saya pro komunis, bukan itu. Dipelajari. Kemudian kalau kira-kira cocok atau tidak. Ya, cocok atau tidak. Ya tadi teman-teman yang misalnya semangat bahwa ada pembantaian setelah tanggal 1 Oktober ini satu kesalahan, kemudian menganggap bahwa PKI itu benar misalnya, tidak menutup kacamata atau memakai kacamata kuda bahwa rentang waktu tahun 45 sampai 50-an sampai demokrasi terpimpin ada upaya-upaya misalnya ya tentang bukan kudeta sih, maksudnya tentang gini Mas, kayak semisal dicaci maki di apa gitu loh, itu dulu kan ada gitu loh, itu mau nggak mau harus diakui gitu, tapi itu ditutup gitu loh. Enggak, yang salah itu yang sini, harusnya kan ya diakui semuanya terjadi, terus kemudian ya ada rekonsiliasi. Tapi kan negara enggak sampai sekarang enggak. Kalau rekonsiliasi ya tadi antar ini aja, antar institusi antar personal, antar misalnya keluarga Aidit dengan keluarganya Ahmad Yani kayak gitu, belum secara nasional. Ini kan yang memprihatinkan dan meresahkan saya adalah teman-teman yang sebenarnya tidak mengalami itu, kemudian ya diwariskan bahwa kayak gini ya. Tentu harus dicari gitu. Apakah benar seperti itu? Tentu itu bekalnya adalah selain membaca, sekali lagi selain membaca, teman-teman juga tanya orang-orang sekitar. Ini juga kan keliru, Kang. Ada yang percaya banget ke buku gitu loh. Padahal simbahnya yang mengalami sendiri kan itu satu narasumber yang cukup valid gitu loh.
Jadi ada yang ke buku semua, jadi wah seakan-akan ini salah. Jadi kalau saya inginnya ya semua pandang keseluruhan, kemudian ada rekonsiliasi. Lalu muncul cerpen itu, ya ada yang mengkritik tadi, ada kesalahan seperti itu ya. Jadi saya ingat banget dari cerita lapak buku disita gitu. Hanya gara-gara gambarnya orang berjenggot merah itu. Ini kan parah, entah kekeliruan atau apa itu ada. Lalu ya diskusi itu juga diskusi film dan lain sebagainya. Dan diskusi itu juga dalam rangka mendukung ini ya, divisi pol itu kan untuk mendukung pembelajaran inilah isme-isme internasional gitu loh. Jadi ada korelasi, bukan untuk menyebarkan. Lalu ya kritik sosial juga itu juga di akhirnya saya kritik tentang sinetron gitu. Ada pikiran wah udah kalau misalnya seperti ini solusinya kita tukar aja bayi ini dengan bayi yang lain gitu misalnya. Wah ini kan sinetron banget, akhirnya dijawab gitu loh. Wah itu nggak mungkin di dalam kejadian nyata nggak mungkin. Ini hanya ada itu ya keresahan itu yang kemudian muncul di dalam tulisan ya. Dan ketika dituliskan ya bukan nanti selesai, malah justru muncul keresahan yang baru gitu. Tapi kalau tidak resah ya nggak nulis gitu. Kalau nggak resah nggak nulis, yakin saya. Semakin kesini mungkin Kang Ridwan sama Jabo yang kenal saya, dulu saya termasuk orang yang resah, makanya kurus. Sekarang Muslim koyongan berarti keresahannya kurang. Sudah sejahtera. Amin. Sudah tersalurkan. Tersalurkan di buku dan karya gitu. Iya. Jod. Itulah. Saya Ya nanya mungkin. nih, saya Oh nanya. ya ini. Dari semuanya itu saya belum menemukan, saya kebenaran lagi pemula pengen menulis. Terus sebetulnya apa sih sebetulnya Kang Asep yang penilaian Kang Asep tentang tulisan yang mana yang kira-kira baik konsepnya itu kan dari sini teori-teori itu tadi apa sebetulnya konsep apa ya, bagaimana saya menulis itu disebut baik. Terus keduanya dari karya-karya Kang Asep ini mana karya Kang Asep yang mempunyai kepuasan ya, dan itu kita perlu share bagi kita yang mau menulis kan punya motivasi masing-masing. Itu ada macam-macam, ada kebetulan saya tentang sejarah misalnya, karena kalau tentang sejarah saya juga tadi bingung ya kan, karena ada juga sejarah juga yang sekarang lagi ngetren juga, novel yang basicnya adalah fakta ya kan, yang salah satu yang saya baca itu tentang anak bangsawan yang bertukar tempat. Nah, itu semua sejarah, tapi dibikin konsep seperti novel, dan itu menarik. Dan ada pengarang-pengarang yang menyembunyikan jati dirinya, dan itu karyanya luar biasa Kang Asep. Itu gambaran saja, cuma saya kepengen menurut Kang Asep definisi tulisan yang baik itu apa, terus bagaimana kepuasan dari karya-karya Kang Asep. Oke. Kalau ini subjektif ya, mungkin teman-teman bisa setuju, bisa punya pendapat yang lain. Kalau saya sekarang untuk menilai bahwa ini adalah satu tulisan yang baik, saya menilai dari sisi kebaruan. Kebaruan ini dalam dua hal. Pertama, baru dari segi substansi, pengetahuan gitu. Kalau pengetahuannya ini sudah saya tahu, kemudian ditulis ulang, ya itu nggak menarik bagi saya gitu. Contohnya ada beberapa tulisan tentang Majapahit, nah, itu dari sejarah kan, Majapahit. Ini yang saya suka sementara ini adalah pentalogi Gajah Madanya Langit Kresna Haryadi, novelnya tebel 500 halaman itu. Itu ada beberapa pengarang lain nulis tentang itu, tetapi hampir sama persis dengan apa yang ada dalam buku sejarah SMP dan SMA. Ya kan, itu nggak menarik dari sisi substansi. Ya, kebaruan bisa dari apa? Dari sisi tafsirnya. Lah kita ketika menulis sejarah itu kan mau tidak hanya merekonstruksi ulang, tapi apa sih yang kita tafsirkan dari peristiwa itu? Peristiwa tadi misalnya tentang Bubat ini kan ada banyak tafsir. Lah penulis kan mau tidak mau harus punya sikap. Misalnya Langit Kresna Haryadi itu sifatnya bahwa peristiwa Bubat itu peristiwa yang tidak disengaja misalnya. Karena pengarang dari Solo. Ini adalah kekeliruan anak buah Gajah Mada dalam menangkap perintahnya Gajah Mada gitu loh.
maksudnya itu diamankan itu bukan dibantai, tiba-tiba dibantai misalnya, itu dari versi yang Solo itu ya, dia bersikap bahwa oh ini sebenarnya Gajah Mada itu baik, karena kalau nanti ditulis menyuruh untuk membantai kan menjadi buruk kan. Ini berbeda dengan Hermawan Aksan. Hermawan Aksan nulis juga tentang itu. Nah, di Hermawan Aksan itu memang dinyatakan bahwa ini perintah langsung dari Gajah Mada dengan tafsir yang menunjukkan bahwa Gajah Mada ini jahat. Karena ini ada sesuatu yang baru dari kedua orang itu gitu. Jadi yang pertama saya dari sisi itu ya, dari sisi substansi. Kalau nggak ada yang baru bagi saya, ya apa gitu, ngapain saya membaca ini, kayak kisah-kisah tanpa merendahkan tema cinta ya. Karena tema-tema cinta itu kan rata-rata itu hanya ngulang-ngulang seperti itu gitu, perjodohan, kemudian materi, kayak miskin dan lain sebagainya. Misalnya ya nggak ada yang baru gitu, nggak ada yang baru, kecuali mungkin dituliskan dengan cara yang tekniknya baru mungkin bisa. Tapi kalau substansinya sudah lama, teknik nulisnya juga gitu-gitu aja, ya tidak, bagi saya itu tidak baik. Jadi yang pertama substansi, yang kedua adalah teknik. Bahkan sekarang ketika sudah mengerti teknik penulisan, itu kadang tidak kenikmatan membacanya berkurang sekarang. Karena sudah tahu wah ini pasti gini gitu. Dulu kan enggak, senang banget nikmatin. Sekarang enggak, udah membaca tekniknya. Kayak teman-teman yang buat film kemudian tahu praktik pembuatannya. Tahu teknik pembuatannya misalnya. Kayak misalnya latarnya sini saung ini dengan mana yang dekat, misalnya masjid lah. Ya, tapi di dalam film itu seakan-akan jauh gitu loh. Padahal kita tahu bahwa ini latarnya nyata, ya ini yang jadi kurang menarik. Nah, jadi saya tahu persoalan teknik menulis, begitu tidak baru ya kurang tertarik atau bagi saya nggak baik. Kemudian yang kedua substansi. Kalau substansinya bagus, meskipun tekniknya itu teknik biasa, akan saya baca. Karena itu penting, informasi sangat penting bagi saya. Atau sebaliknya gitu. Meskipun substansinya itu karena katanya tidak ada yang baru di bawah matahari kan, temanya itu ya cinta-cinta aja, tapi bentuknya itu baru, ya saya akan tertarik gitu. Tapi kalau dua-duanya itu tercapai, ya akan lebih baik. Mungkin gini Kang Seth, tadi mungkin saya salah tafsirnya, jadi yang diulang lagi bahwa mungkin saya disebut teknik yang saya tanyakan. Karena saya pernah juga berdiskusi, belajar sama yang sering menulis itu, bahwa dia memberi saran kepada saya itu, tulis apa yang kamu pikirkan. Nah itu bagaimana pandangan Kang Asep dengan teknik menulis seperti itu. Karena menurut dia nanti akan menarik karena tidak dibumbui dengan apapun. Nah itu makanya saya bilang, wah dalam kita menulis suatu esai atau sejarah itu kan, ya itu yang saya lihat, yang saya literasinya itu baru kita bisa menulis. Pada saat menulis, bagi saya pemula, kadang-kadang pas mau menulis, imajinasi saya sudah kemana-mana kan. Nah itu bagaimana mengecilkan itu biar memfokuskan tema kita ini. Otomatis ya cari topiknya. Karena kan pengetahuan kita luas tentang sejarah misalnya, tentang Kali Cisanggarung misalnya ya. Tentang Kali Cisanggarung, Om Jali kan punya banyak pengetahuan tentang itu. Tapi kan harus dipilih mana yang mau dituliskan. Misalnya tentang mitos setannya mungkin yang membuat anak-anak tenggelam itu misalnya. Ya sudah fokus ke situ. Hal-hal lain seputar Cisanggarung tapi tidak berkaitan dengan mitos hantu yang misalnya menarik anak kecil itu, ya nggak perlu dituliskan di situ. Jadi fokus ke situ aja. Mungkin iya, ini kalau contoh ya. Jadi pilih topiknya dulu, setelah itu apa yang ditulis itu disesuaikan dengan topik. Karena kalau nanti kita nulis apa aja yang ada di kepala kita, ya kemana-mana tulisan kita. Jadi harus ada topik dulu untuk menjadi semacam pengendali. Kalau misalnya tadi ini hanya contoh ya, udahlah saya ingin menulis tentang hantu di Kali Cisanggarung. Ya, hantunya apa? Misalnya pernah ada kejadian apa? Ya, ada kejadiannya seringnya kapan? Mengapa masyarakat percaya? Udah seputar itu aja. Pengetahuan lain ya sudah di tulisan yang lain gitu loh Kang. Jadi harus dicekal di sit apa yang pengen ditulis. Setelah itu ya wis fokus nih kene. Selebihnya selama tidak berkaitan ya ngapain dituliskan. Jadi ketika kita menulis sesuatu, mau tidak mau itu kan harus harus rendah hati gitu loh. Ketika saya menulis tentang
kopi ini misalnya, ya sudah sejauh pengetahuan saya tentang kopi ini aja, topik ini aja. Pengetahuan saya tentang kopi-kopi lain nggak perlu saya masukkan ke sini. Kalau mau tanya. Iya, silakan. Mbak siapa ya? Aku Iip Swift. Mbak Ip. Nomor HP, nomor HP. Iya, Iip Swift asal Kota Pada Buntet. Sekitarnya. Jadi mau tanya, ini dari kakak sendiri kan proses penulisannya ya cukup luar biasa, terus karangan karya-karyanya juga cukup banyak. Aku pengen tahu gitu, sharing-sharing soal kakak dalam dalam proses penulisannya sendiri, terus apakah ada kendala-kendalanya, terus apa sih proses perbaikan dari penulisan kakak yang biar kita bisa gitu pokoknya sharing-sharing gitu ya gimana? Ya itu makanya cari teman. Kalau teman-teman atau kalian punya komunitas seperti ini ya manfaatkan gitu loh. Ketemu seminggu sekali misalnya untuk nuker tulisan, kemudian saling memberi masukan. Saya kebetulan termasuk yang tidak mendapatkan keberuntungan seperti ini. Saya hanya berproses dengan ini kan beruntung loh. Saya hanya berproses dengan dengan teman tapi bukan komunitas gitu loh. Teman akrab, ada 2 orang teman saya gitu. Dan ketika saya ada tulisan saya serahkan ke mereka atau sebaliknya. Mereka ada tulisan serahkan ke saya untuk saling beri masukan. Dan itu sifatnya tidak rutin kalau itu karena bukan komunitas. Saya punya merasa kayaknya ada yang kurang, udah dikirim aja ke teman. Nanti teman itu akan beri masukan, baru nanti kita revisi. Otodidak juga bisa kok. Yang penting ini diimbangi dengan baca. Nanti kita akan tahu bahwa ini kurang di pembacaan yang mungkin sudah beberapa kali. Gitu. Jadi menulis itu nggak sekali jadi intinya. Nggak sekali jadi. Nggak sekali jadi, mau seprofesor atau apapun nggak sekali jadi. Semalam juga sempat ngobrol masalah itu panjang lebar ya kan ya. Yang nantinya mungkin Jabo akan memfasilitasi dan kawan-kawan. Gitu menunggu undangan bikin komunitas. Tapi sepakat Kang Asep ya bahwa teknik menulis yang baik itu menulis apa adanya Iya. dengan itu. Biar saya jadi pegangan. Tapi dalam hal mungkin yang lagi bikin skripsi kan pada saat kita masuk ke lapangan yang isi itu kan skripsi itu bagaimana kalau tingkat referensinya terlalu jauh itu kan akan mengambil suatu kesimpulan yang agak susah. Itu harus itulah bagaimana saya ngambil satu contoh untuk menjadi wacana atau menjadi topiknya itu. Nah itu kadang-kadang kita mengalami kesusahan kayak di kasus Niti Sanggaru karena Kang Asep Niti Sanggaru, cerita antar desa itu beda-beda. Pada saat kita harus ngambil ini sisi lain, loh kenapa ini nggak dibawa? Jadi saya juga harus punya kewajiban moral, bagaimana juga dari sejarah-sejarah desa yang lain juga bisa masuk. Dan saya harus bagaimana mengharang cerita yang mirip, dan itu mengalami kesusahan untuk mendeskripsikan suatu cerita yang benar. Jadi kadang-kadang itu yang bikin bosan juga. Saya harus apa ini, mengambil satu contoh apa ini yang bisa mewakili semuanya. Itu susah juga dalam itu. Memang kalau saya lebih senang setiap orang menulis itu punya karakternya masing-masing, juga punya segmentasi masing-masing ya Kang. Jadi yang senang sejarah, yang senang filsafat, yang senang agama, macam-macam lah. Itu punya wilayah masing-masing. Cuma yang menarik dari teman saya itu, dan tulislah apa sesuai dengan, nanti juga orang akan memilih, oh ya saya senang ini. Nah, itu makanya yang saya belum terbuka ini. Jadi konsep-konsep seperti itu gitu. Dalam tulisan kayak Kang Asep katakanlah, novel itu kan fiksi, katakan seperti itu. Sejarah juga sebenarnya fiksi kan. Saya nganggap juga sejarah itu fiksi. Tapi bagaimana fiksi itu punya dasar, punya basis data yang menarik. Itu kesusahan juga itu Kang Asep. Bagi saya dengan banyaknya cerita-cerita itu kan. Ya kadang-kadang orang menilai sejarah itu, katakan yang diceritakan sejarah itu kebenaran, masalahnya Kang Asep. Bagaimana merubah mindset yang membaca itu, bahwa sejarah itu jangan dilihat dari benar dan salahnya. Itu bagaimana menurut Kang Asep untuk merubah mindsetnya yang pembaca itu? Oh ya, pelan-pelan dengan banyak banyak kegiatan literasi seperti ini nanti akan paham. Yang jelas tidak semua masalah itu bisa tertuliskan, apalagi dalam satu tulisan nggak mungkin. Analogi mungkin terdekat itu kan tafsir Quran banyak banget kan. Tafsir Quran banyak banget.
satu orang aja misalnya satu Quraisyah sampai berapa jilid, terus imam-imam siapa, itu kan banyak sekali tafsir terhadap Al-Quran. Sama juga ketika ada kenyataan, ada sejarah, ya udah yang apa ya kita harus memilih gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan mengapa ini enggak, ya tinggal dijawab gitu loh, gitu aja. Tapi keduanya tidak perlu apa muluk-muluk untuk semuanya akan dituliskan. berarti intinya kita terima kasih Saung Losari nih yang pasti mudah-mudahan dapat cewek, Bu. Amin. Ini teman-teman karena waktunya juga ya terakhir. Karena waktunya juga Tadi belum. Ini ada 2 lagi ya? dua kayaknya tadi. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa, santai. Pokoknya ini tunda. Aku. 3. Iya, nanti ya. Itu dulu aja ya. Iya, dulu. Teman-teman perempuan. Iya. Tentang menulis dan apa yang ditulis ya Kang. Iya. Mau tanya tentang apakah ada batasan tersendiri dalam menulis tersebut? Apakah boleh menulis sesuatu hal yang tabu ataupun ya dari situlah. Oke. Intinya dari batasan menulis karya sastra maupun berita-berita. Ya tetap ada batasan kan? Karena apa? Karena yang membatasi kita itu kan adalah pembaca. Kalau misalnya menulis sesuatu yang tabu ya, misalnya ingin menulis sesuatu yang tabu, kira-kira pembaca menerima atau tidak? Kalau mereka tidak menerima, berarti ya itu sudah terbatasi, tidak akan dikonsumsi misalnya. Kemudian hal lain apa tadi selain yang Sastra, berita, ya intinya ada batasan itu dalam arti gini, kalau ada batasan bukan berarti itu akan menjadi hambatan, tapi tugas kita selaku penulis, selaku orang yang kreatif kan harus membuat batasan itu menjadi tantangan untuk kreativitas. Misalnya saya lagi-lagi analoginya Islam ya, ketika dalam Islam misalnya dilarang untuk menggambar secara utuh wujud makhluk hidup misalnya, maka digambar sesuatu yang abstrak kan akhirnya, dan itu jadi satu seni sendiri. Sama juga ketika misalnya kita akan menulis sesuatu yang tabu gitu, sesuatu yang tabu. Nah pertanyaannya adalah sesuatu yang tabu ini berfungsi tidak ke dalam cerita. Kalau dia berfungsi ya harus dituliskan, tapi kalau tidak berfungsi ya ngapain itu dituliskan. Kalau intinya ada batasan memang, tapi untuk kita jadikan sebagai tantangan itu bukan ada batasan gini, malas saya nulis, malas tidak. Terutama kalau lomba itu mesti dilarang tidak memuat unsur pornografi dan sara gitu kan. Itu pasti itu batasan. Ya padahal beberapa karya juga mengandung sara tapi tidak eksplisit benar gitu loh. Implisit bahwa ternyata masih ada stereotyping, kemudian ada stigmatisasi yang buruk itu sebenarnya ada ya. Tapi karena dikemas dengan rapi, tidak eksplisit ya enggak menjadi masalah. Jadi ada batasan tapi bukan membuat kita menyerah, tapi ya harus menyiasatinya. Kalau kata Simbah ini, kemerdekaan adalah mengerti batas-batasan gitu. Terus Tapi punten. Iya monggo Kang. Punten ya. Di dalam menulis itu ada yang disebut dengan tujuan. Nah, seperti apa yang ditanyakan oleh Om Jali, salah satunya adalah menyampaikan sesuatu yang baru, yang orang belum terpikir. Nah, manakala ditulis, ini akan menjadi sangat menarik. Sama halnya dengan kita saat menulis yang sifatnya reportase atau berita. Kita perlu membuat lead. Lead itu apa? Yang membuat orang tertarik untuk membaca. Itu seperti itu. Jadi lead kalau di jurnalistik itu ada lead deskriptif, ada lead ringkasan, ada lead pertanyaan. Itu memancing orang untuk mau membaca tulisan kita. Dan terkait dengan gaya penulisan yang seringkali disebut dengan 5W plus H 1H itu tiap orang punya gayanya masing-masing, tidak harus dari mulai sampai itu bisa rentetannya bisa berbeda-beda tergantung gaya penulisan. Itu mungkin mangga yang lain. Ini kita batasin lagi dua pertanyaan terakhir ya. Dari perempuan. Di sini saya nggak tahu
mau menanggapin atau mau curhat atau tanya kayaknya Curhat Curhat dong, Mah. di sini kan tadi menanggapi kakak saya yang pertama tentang puisi gitu. Kalau puisi saat pandemi sekarang kan emang banyak banget postingan-postingan di grup kalau ada perlombaan tentang puisi gitu. Dan misalkan hadiah 1 juta atau berapa ratus ribu, saya pengen ikut tapi bukan karena melihat hadiahnya, setidaknya saya tuh bisa berpartisipasi, berkontribusi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Setidaknya saya tuh pengen membuat karya sastra. Tapi di sini kan banyak kayak puisi tentang ibu diperlombakan, tentang COVID-19 juga diperlombakan, tentang pahlawan. Tapi ketika saya sudah ingin mencoba, saya sendiri ragu gitu, kayak nggak percaya diri. Seperti Om Jali, saya tuh ingin banget menjadi seorang penulis, belajar menulis. Tapi ketika saya menulis, apa sih kenapa? Ketika saya nulis ya kembali lagi, ini tuh nyambung apa enggak sih gitu, kayaknya enggak berkaitan gitu. Terus kayak Om Dani juga, jadi kan saya misalkan udah buat, tapi saya pengen mengekspor, tapi kayaknya nggak pantas banget gitu. Saya aja nggak mau gitu, saya aja malu. Terus saya pun kayaknya nggak percaya diri, gimana orang lain baca, apaan sih gitu. Saya sendiri enggak gitu, apalagi orang lain. Dan ya apa sih namanya, saya itu orangnya gini, ini juga sebuah PR buat diri saya sendiri. Saya itu kurang paham terhadap diri saya sendiri. Saya itu sebenarnya bisanya apa gitu dalam sebuah sastra. Saya itu pengen banget bisa sastra, tapi ketika saya menekuni sebuah sastra, ada aja gitu kayak misalkan ada kegiatan lain, misalkan tentang ke bela negara atau sejarah atau politik, saya pengen ikut-ikut terus gitu. Apapun yang berhubungan dengan pengetahuan ya, walaupun itu sepele ya saya pengen gitu, saya pengen ikutin. Jadi kembali lagi, kalau misalkan ingin membuat sebuah sastra ya kita harus banyak baca, harus nulis gitu, harus paham. Tapi saya sendiri orangnya pengen ini apa sih, suka dengan hal-hal baru gitu. Jadi ya gimana, nggak bisa kayak nggak bisa fokus, ya benar. Terus menurut Kak Asep atau teman-teman yang lain juga gimana gitu, kalau ada orang kayak saya diapain? Jabung, hubungi Jabo. Saya pengen belajar, tapi ya kadang bingung gitu kepada siapa saya Mana belajar. Jabo? Tenang. Ini salah kayakku. Ya kali aja bisa membuka pikiran saya, bisa nasihat Tuh, saya. buka pikir. Hati belum. masa batin Ya kita tuh menulis dengan hati kan, kita harus membuka hati dulu buat menulis. Kok sampai gitu tuh. Kang Asep. Karena pertanyaannya untuk Kang Asep. Ya, yang jelas ini ya, mau apapun nanti yang dipilih kan harus harus fokus dan ditekuni gitu. Silakan nanti mau pilih bela negara, mau sastra, atau sekarang kelas berapa? Skripsi nih. Apa skripsi? Enggak, Semester 3 ya, masih mengeksplorasi. Nanti akan ketemu nanti kecenderungannya ke arah mana. Tapi kalau tadi punya masalah, saya sebenarnya pengen ikut lomba ini, kemudian merasa puisinya jelek dan lain sebagainya. Ini bagi saya satu justifikasi yang keliru. Kita tidak bisa menilai tulisan kita sendiri, harus orang lain. Ini contohnya tulisan yang saya anggap jelek itu yang laku kan. Tulisan yang saya anggap jelek yang laku, sementara yang saya anggap bagus itu tidak laku. Jadi kalau misalnya mau ikut lomba ya ikut aja gitu. Jangan-jangan nanti yang dianggap buruk oleh diri kita sendiri malah menang misalnya. Nah, berarti kan tahu bahwa ternyata ini bagus. Tapi selama itu tidak dibaca oleh orang lain, kita nggak akan tahu kualitas kita seperti apa. Makanya tadi saya sarankan ini ada komunitas, ya sudah, bagi karya saling mengomentari gitu loh. Dan nanti komentarnya pasti akan bertanggung jawab, tidak akan ngeceh terus, tidak. Pasti pasti solusinya apa, ini kurang apa kayak gitu ya. Jadi saling mendukung. Adanya komunitas ini ya mungkin juga nanti membantu teman-teman yang tadi merasa kurang percaya diri. Kalau kita sudah kurang percaya diri, apalagi orang lain percaya ke dalam tulisan kita gitu loh. Percaya diri aja, mau tulisannya apapun dibaca orang lain. Tapi berikutnya tugasnya adalah ketika ada masukan dari orang lain kita harus menerima gitu. Kadang ada beberapa penulis yang tidak tahan banting gitu. Sudah gini udah malas akhirnya. Itu pundungan ya istilah sini ya.
molosan. Molosi ya. Itu yang tidak baik untuk hal apapun sebenarnya. Bukan cuma sastra, molos itu nggak baik. Dan ya harus fokus. Mau apapun itu harus fokus. Teman-teman fokus pada apa yang kalian alami lah, atau yang kalian sekarang pelajari. Kalau misalnya belajarnya apa, ya sudah fokus di situ. Ya bisa juga dari profesi atau dari orang tua. Misalnya orang tua saya adalah pedagang, punya warung gitu. Hal-hal yang seputar warung ya saya kuasai dibandingkan orang lain gitu loh. Teman-teman yang mungkin bos bawang atau bos ikan atau ya punya pengetahuan yang mumpuni tentang itu, ya itu bisa dieksplorasi. Itu bisa membuat kita lebih pede gitu. Jangan sampai pandangan orang lain malah merendahkan kita gitu. Tidak. Itu sih, nggak perlu minder, nggak perlu. Tambahan informasi. Ini satu contoh, nanti belajar sama generasinya Kang Ridwan Mas Dani. Ada suatu yang tadi saya kasihkan bukunya ke Mas Dani, itu kan pesimis, tapi karya-karyanya setiap bulan ditunggu ya Mas Dani ya. Itu nanti itu masanya Kang Ridwan ya katanya. Ada buku yang keren juga itu ini selalu guyon, tapi emang buku itu booming zamannya saya dan Kang Ridwan, dan itu luar biasa di luar aspek yang sesuai normal ya, ya makanya itu kan. Nah itu satu contoh yang tadinya tidak percaya diri, setelah dia bikin buku tersebut jadi booming, ditunggu sama masyarakat anak muda, generasi muda itu. Tapi nggak usah disebutnya ya, yang ngerti takut sebutan aja lah. itu ya siapa namanya, Ani itu. Makanya kan tadi pola lebih ke pola kita membaca situasi masyarakat itu sebagai pelajaran. Intinya saya ingin menyampaikan informasi aja bahwa mungkin yang tadi disampaikan ini sebagai suatu keresahan kita bersama. Intinya sampai tadi malam juga kita ngobrol sampai jam 1-2 malam itu masalah itu intinya. Nanti mungkin saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman ini, saya memberanikan diri karena memang mungkin situasinya ya Kang sudah memang mungkin sangat harus ke situ. Nanti saya dan Jabo mungkin akan membuat sebuah wadah komunitas sastra untuk di daerah kita. Nanti mungkin ada pertemuan-pertemuan, nanti ya kita akan konsep bareng-bareng masalah itu. Intinya nanti kita akan butuh wadah khusus itu sendiri. Semau ya. Mungkin kita tutup dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi tolak kita untuk bisa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.